Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita akan bacakan kitab Taisirul Allam Syarh Umdatil Ahkam yang ditulis oleh Abu Abdurrahman Abdullah ibn Abdurrahman ibn Salih ibn Hamad ibn Muhammad al-Bassam. Kita akan bacakan kitab As-Salah, Kitabus Salah. As-salatu fil lughati ad-du'a, salat secara bahasa adalah doa. Qala al-Qadhi Iyad huwa qaulu aktsari ahli al-arabiyyah wal fuqaha. Salat dengan makna doa ini adalah menurut mayoritas para ahli bahasa Arab dan para ahli fikih. Wa tasmiyatud du'a salatan ma'rufun fi kalamil Arab. Jadi doa ini dipakai untuk menamakan sholat, ya, ini sudah terkenal di kalangan orang-orang Arab, ya. Wal alaqa bainad du'a was salati al juz'iyah. Adapun hubungan antara doa dan sholat ini adalah hubungan hanya sisi dari juz'iyah saja. Juz'iyah itu hanya keterkaitan salah satu dari sisi yang ada atau variabel yang ada. Sisi yang dimaksud itu apa? Fa inna du'a juz'un minas shalah. Karena doa ini adalah bagian dari salat. Li'annaha qad ishtamalat alaihi, dan karena memang di dalam salat itu terkandung doa-doa yang diajarkan untuk kita ucapkan ketika kita melaksanakan salat. Adapun salat secara syara, wa fi syar'i aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim ma'an niyah. Adapun secara syara adalah salat itu adalah aqwal, kumpulan dari ucapan-ucapan, wa af'al dan juga perbuatan-perbuatan, muftatahatun bit takbir, yang diawali dengan takbiratul ihram, wa mukhtatamatun bit taslim, dan diakhiri dengan ucapan salam, assalamualaikum, ma'an niyah, dengan catatan bahwa harus disertai dengan niat, ya. Jadi sholat itu memang kumpulan dari aqwal, ucapan-ucapan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan juga af'al, gerakan-gerakan, perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbir, Allahu Akbar, kemudian juga diakhiri, ditutup dengan taslim, assalamualaikum. Dan semuanya itu harus dibalut dengan niat di awal ketika kita sebelum melaksanakan sholat. Wassalawatul khamsu ahadu arkanil Islam al-khamsah. Dan sholat 5 waktu ini adalah rukun dari rukun Islam yang 5. Bal a'zamuha ba'da syahadatain. Bahkan sholat ini adalah rukun yang paling agung setelah syahadatain. Wa thubutuha bil kitabi was sunnati wal ijma'. Dan itu sudah ditetapkan di dalam kitab Al-Qur'an dan juga sunnah serta ijma'. Faman jahadaha faqad kafar. Barang siapa yang mengingkarinya maka dia sudah dianggap menjadi kufur. وفي مشروعيتها من الفوائد ما يفوت الحصر من الوجهة الدينية والدنيوية والصحية والاجتماعية والسياسية والنظامية. Dan disyariatkannya sholat ini mempunyai faidah-faidah yang sangat banyak yang tidak bisa kita sebutkan secara keseluruhan, baik dari sisi agama atau dari sisi dunia atau dari sisi medis kesehatan atau dari sisi sosial, bahkan sisi politik dan keteraturan di dalam kehidupan. Walau dhahabal katib ya'udduha 'addan la tala 'alaihi kalam. Kalau seandainya ada seseorang yang penulis ingin menulis semua faedah-faedah salat, maka dia tidak akan mampu dan akan terus-menerus ditemukan faedah-faedah salat. La tala 'alaihi kalam. Wallahu subhanahu wa ta'ala ahkamul hakimin hina faradaha fa biqiyamiha qiyamud dunya wal akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha bijak, ya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan sholat untuk dilakukan, maka sesungguhnya di sana akan banyak hikmah yang akan didapatkan oleh manusia. Ketika manusia menegakkannya, fabiqiyamiha, maka akan tegak pula urusan dunia dan urusan akhirat. Walaha furudun wa syurutun wa mukammilatun kama anna laha mubtilatun wa mungqisatun. Dan salat ini mempunyai
hal-hal yang harus dipahami dari sisi kewajiban, ya, dan juga dari sisi sholatnya, di syarat-syaratnya, dari sisi syurut, syarat-syaratnya, dari sisi hal-hal yang bisa menyempurnakan sholat itu sendiri, atau mubtilat, hal-hal yang bisa membatalkan sholat atau yang bisa mengurangi nilai pahala sholat di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqaddama ahadus syurutiha, dan sudah lewat kita bahas di dalam bab sebelumnya, sebelum bab sholat, kitabus sholat ini adalah kitabut thaharah. Jadi thaharah ini salah satu dari syarat sah sholat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sholat. Wa ta'ti baqiyatu ahkamiha fil ahadits taliyah insyaallah, dan akan disebutkan di dalam hadis-hadis berikut ini insyaallah. Yang pertama adalah babul mawaqit, bab tentang waktu-waktu sholat. Al-mawaqit jam'un min miqat. Mawaqit ini jama' dari miqat. Wal muradu huna al-mawaqit az-zamaniyah. Dan yang dimaksud waktu-waktu ini adalah waktu yang berkaitan dengan zaman, ya, hitungan menit, detik, ya, dan juga hitungan situasi kondisi, ya. Allati hiya al-miqdar al-muhaddad li fi'li as-salawat al-mafruḍat wa ghairiha. Yaitu ukuran yang memang sudah ditentukan untuk melaksanakan sholat-sholat yang sudah diwajibkan dan juga sholat-sholat yang lainnya. Wa dukhulu waqtil mafruḍah huwa syartus tsani. Dan masuknya waktu yang memang sudah diwajibkan untuk melaksanakan sholat ini menjadi syarat kedua dari syarat-syarat sholat, min syurutis sholat. Kita akan sebutkan beberapa hadis yang menegaskan tentang waktu sholat ini. Al-hadithul awal an Abi Amru Asy-Syaibani wasmuhu Sa'ad ibnu Iyas, ya, dari Abu Amr Asy-Syaibani yang nama aslinya adalah Sa'ad ibnu Iyas. Qala haddatsani sahibu hadzal dar wa asyara bi yadihi ila dari Abdullah ibnu Mas'ud, ya. Qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bercerita kepadaku orang yang memiliki rumah ini, pemilik rumah ini, yaitu Abdullah ibnu Mas'ud, bahwa dia pernah berkata atau bertanya kepada Rasulullah SAW, sa'altu Rasulullah SAW, ayyul a'mali ahabbu ilallahi azza wa jal. Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala, kemudian dia menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Qultu tsumma ayyun, kemudian saya bertanya apalagi? Qala birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Qultu tsumma ayyun, kemudian saya bertanya apalagi? Qala al jihadu fi sabilillah, yaitu jihad fi sabilillah. Qala haddatsani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah menceritakan itu semuanya kepadaku. Ya. Walau istazadtuhu lazadani. Kalau saya minta untuk ditambahkan, pasti beliau akan menambahkan pula. Ya. Kemudian selanjutnya adalah kajian tentang gharibul hadis. Ya. Kata-kata yang unik atau gharib, yang aneh di dalam hadis ini yang perlu kita jadikan perhatian. Yaitu as-salatu ala waqtiha. Apa yang dimaksud dengan as-salatu ala waqtiha? Yuridu biha as-salatul mafruḍah li'annaha hiyal muradah 'indal itlaq. Yang dimaksud adalah salat yang telah diwajibkan, karena itulah yang diinginkan dari redaksi secara umum yang bisa kita fahami. Ayyu, tadi ada pertanyaan ayyu itu, ya, untuk digunakan untuk menanyakan sesuatu, maka dinamakan dengan ayyu istifhamiyah, ya, mu'rabah. Wakila, ada yang mengatakan innahu ghairu munawwanah, ya, tanpa di tanwin, ya, ma'irabiha wa dzalika li taqdiril idhafah, ya, karena nanti akan diidhafahkan. Kemudian al-ma'na al-ijmali, makna secara umum yang bisa kita ambil dari hadis ini. Sa'ala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anit ta'ah lillah. Ibnu Mas'ud
bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuha ahabbu ila Allah taala. Ketaatan macam apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Fa kullama kana al-amalu ahabbu ila Allah, kana thawabuhu aktsar. Setiap amalan yang paling dicintai oleh Allah dilakukan oleh manusia, maka pastinya thawabuhu aktsar. Pahalanya pasti jauh lebih banyak daripada amalan yang bukan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala sallallahu alaihi wasallam mubayyinan, maka Rasulullah SAW menjawab, menjelaskan tentang pertanyaan Abdullah ibnu Mas'ud itu, ya. Inna ahabbaha ilallahi ta'ala as-salatul mafruḍah fi waqtiha. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat wajib yang ditunaikan, yang dilakukan pada waktu yang telah ditentukan. Alladzi haddadahu asy-syari', yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh syariat ini, di anna fihi al-mubadarah ila nida'illahi ta'ala wa imtithalin li awamirihi. Karena di dalamnya mengandung kecepatan respon seorang hamba, ya, kepada panggilan Allah Subhanahu wa taala, dan kecepatan respon seorang hamba untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wali'tina bihadzal fardhi al-'azim, dan menunjukkan bahwa seorang hamba Allah Subhanahu wa taala itu tadi, ya, mempunyai perhatian yang besar terhadap perintah dan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min rughbatihi radhiyallahu anhu fil khair lam yaqif 'inda hadha bal sa'alahu 'anid darajah ats-tsaniyah. Dan karena keinginannya yang besar untuk melakukan amalan-amalan kebaikan, ya. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini ingin terus-menerus menambah amal kebaikannya. Tidak hanya cukup atau puas dengan jawaban satu saja, tapi ingin bertanya lagi, apa lagi yang lain, ya. Maka lam yaqif 'inda hadza, tidak hanya bertanya soal yang ini saja, bal sa'alahu 'anid darajah ats-tsaniyah. Beliau bertanya tentang level yang kedua atau derajat yang kedua dari amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab beliau? Rasulullah SAW, min mahbubatillahi ta'ala qal birrul walidain. Di antara juga yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada derajat yang kedua adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Fa innal awwala mahdun haqqullahi wa hadza mahdun haqqul walidain. Karena poin yang pertama adalah dia hak Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Nah, kemudian yang kedua, poin yang kedua, derajat yang kedua adalah hak seorang tua, hak orang tua kepada al-walidain, ya, kepada anak-anaknya. Hak orang tua, hakul walidain, kepada atau atas anak-anak mereka, ya. Jadi menunaikan hak Allah, selanjutnya menunaikan hak orang tua. Wa haqqul walidain ya'ti ba'da haqqillah. Dan hak kedua orang tua itu datang kewajibannya setelah kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal innahu subhanahu min ta'zimihi lahu yuqrinu haqqahuma wa birrahuma ma tauhidihi fi mawadhi'i minal Qur'anil Karim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala karena begitu mengagungkan masalah berbakti kepada orang tua, maka dalam berbagai macam tempat di dalam Al-Quran seringkali menghubungkan antara hak Allah itu dengan hak kedua orang tua. Dihubungkan, disebutkan secara beriringan. Kenapa? Lima lahuma minal haqqil wajib. Karena keduanya memang ada hak yang harus ditunaikan. Kewajiban yang harus ditunaikan oleh anak-anak mereka. Muqabil ma badzalahu min at-tasabbub fi ijadika wa tarbiyatika wa taghdiyatika wa syafaqatihima wa atfihima 'alaika. Sebagai muqabil balasan, ya, dari apa yang telah mereka curahkan semuanya, ya, yang di sana kita dapatkan bahwa sebab keberadaan Anda semuanya itu karena mereka.
Mereka juga yang mentarbiyah Anda, yang mendidik kalian, yang memberikan makan kalian, yang menumpahkan semua kasih sayang kepada kalian dari mereka berdua, dan juga menumpahkan semua usahanya untuk kalian semuanya. Fal birru bihima wafa'un li ba'dhi haqqihima. Dan berbuat baik kepada kedua orang tua itu merupakan wafa, ya, pemenuhan hak mereka, ya, dari sebagian hak yang sesungguhnya harus dipenuhi oleh masing-masing anak. Tsumma innahu radhiyallahu anhu istazada man la yabkhal anid darajati ats-tsaniyah. Kemudian beliau siapa itu? Abdullah bin Mas'ud. Nah, belum puas juga, masih bertanya tentang derajat yang selanjutnya dari silsilati hadhil a'mal al-fadilah, dari amalan-amalan yang paling utama ini. Faqala, kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, al-jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah, fa innahu dzarwatu sanamil Islam wa amudihi. Karena jihad fi sabilillah itu adalah dzarwatu sanamil Islam, puncaknya Islam, ya, mercusuarnya Islam, ya. Dan juga tiang tegaknya Islam adalah jihad fi sabilillah. Alladzi la yaqumu illa bihi, yang tidak mungkin Islam itu bisa tegak kecuali dengan jihad fi sabilillah. Wa bihi ta'lu kalimatullahi wa yanshuru dinah. Dengan jihad fi sabilillah, maka kalimat Allah akan tinggi dan agama Allah itu akan tersebar kemana-mana. Wa bitarkihi, dan dengan meninggalkan jihad, hudimal Islam, maka Islam akan dihancurkan. Wan hitat ahlihi, dan para pemeluk Islam juga akan terbelakang. Wa dhihaba azzihim, maka kemuliaan mereka, harga diri mereka, kehormatan mereka juga akan rendah, ya, direndahkan. Wa salbi mulkihim, kekuasaan mereka juga akan dirampas, ya. Wa zawali sultanihim wa daulatihim, bangsa mereka, negeri mereka juga akan diambil oleh mereka. Wa huwal fardul akid ala kulli muslim, dan jelas bahwa jihad itu adalah kewajiban yang benar-benar ditekankan kepada setiap muslim. Fa inna man lam yaghzu wa lam yuhaddits nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq. Karena barang siapa yang tidak punya kesempatan untuk berperang dan tidak membisikkan di dalam hatinya niat untuk berperang, maka dia dianggap mati dalam keadaan nifak. Bismillah, kita akan lanjutkan. Selanjutnya adalah ma yu'khadhu minal hadis. Apa yang bisa kita ambil dari hadis tersebut? Awalan, anna ahabbal a'mali ila Allah Ta'ala as-salatu fi awqatiha. Sesungguhnya bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan salat pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Tsumma birrul walidain. Kemudian yang kedua adalah birrul walidain. Tsummal jihadu fi sabilillah, kemudian jihad fi sabilillah. Wa dzalika ba'da wujudi aslil iman. Hal tersebut diwajibkan setelah tertanamnya iman di dalam jiwa seseorang. Fa innal ibadat furu'uhu wa huwa asasuha. Karena sesungguhnya ibadat itu ada cabang-cabangnya, dan jihad itu merupakan asasnya. Asasnya yaitu pondasi dasarnya, ya. Aslul iman al-jihad, ya. Tsumma tsaniyan yaqsudu bihadha su'al al-a'mal al-badaniyah. Yang dimaksudkan target objek utama dari soal yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Abbas ini adalah al-a'mal al-badaniyah, amalan-amalan yang sifatnya fisik. Biqarinati takhsisil jawab bis salah wa birril walidain wal jihad
walam yadkhul fi su'al wala jawabuhu syai'un min a'malil qulub allati 'alaha al-iman. Dengan sebuah qarinah atau variabel bahwa di sana kita dapatkan takhsisul jawab. Jawabannya khusus, spesifik, spesial yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan apa? Dengan menjawab bahwa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah as-salatu ala waqtiha, birrul walidain, dan jihad fi sabilillah. Semua ini adalah amal badaniyah, adalah amalan-amalan yang sifatnya fisik, ya. Walam yadkhul fis su'al, dan di dalam soal itu, ya, wala jawabuhu, dan juga jawabannya syai'un min a'mal qulub. Nah, tidak ada yang kaitannya dengan amalan-amalan hati, ya. Yang amalan hati tersebut yang dimaksud adalah puncaknya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tsalitsan, annal amal laysat fi darajatin wahidan fil afdhaliyah. Annal amal laysat fi darajatin wahidah fil afdhaliyah. Bahwa amal-amal itu bukanlah, ya, satu derajat semuanya dalam hal keutamaan. Jadi amal-amal yang ada itu derajatnya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Wa innama tatafawatu hasba taqribiha minallah ta'ala. Akan tapi derajatnya itu akan berbeda-beda antara satu dengan lainnya tergantung nilai kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa naf'iha, dan juga tergantung kemanfaatannya, wa maslahatiha, dan kemaslahatannya. Fasa'ala amma yanbaghi taqdimahu minha. Maka Abdullah bin Abbas ini bertanya tentang sesuatu yang perlu dikedepankan ketika dia beramal. Itu apa? Atau yang perlu diprioritaskan terlebih dahulu itu apa? Yang paling pentingnya, atau istilahnya taqdimul aham minal muhim, mengedepankan yang paling prioritas dari yang prioritas. Ada dua hal yang kalau dilihat secara sekilas itu prioritas, tapi sesungguhnya ketika dihayati, sesungguhnya di sana ada nilai yang paling dan lebih daripada kedua hal tersebut, pasti ada. Nah, summa rabi'an annal a'mal tafdulu an ghairiha min ajli mahabbatillahi laha. Bahwa sesungguhnya amalan-amalan itu, ya, dilihat dari keutamaannya dari yang lainnya, itu min ajli mahabbatillahi laha, ya. Karena kecintaan Allah terhadap amal tersebut. Jadi kalau Allah semakin cinta, maka berarti amal tersebut semakin afdol, semakin utama dibandingkan dengan amal yang lainnya, gitu. Tsumma khamisan itsbatu sifatil mahabbah lillahi ta'ala. Hadis tersebut juga menegaskan bahwa al-mahabbah, rasa cinta itu merupakan dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itsbatan yaliqu bi jalalihi. Ya. Ketegasan atau penetapan yang tentunya sesuai dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintanya manusia berbeda dengan cintanya Allah, tidak bisa disamakan, ya. Cintanya manusia ada batasnya, cinta Allah itu tidak ada batasnya, ya. Summa sadisan fadlus su'al anil ilm. Yang keenam adalah keutamaan bertanya dalam bab ilmu. Khususan al-asya' al-hamma. Terutama pada masalah-masalah yang memang sangat penting, maka perlu ditanyakan, tidak boleh diam. Nah, dalam bab masalah keilmuan, jika ada hal-hal yang harus ditanyakan, maka tidak boleh diam dan harus bertanya. Faqad afada hadha su'al naf'an 'aziman. Dengan pertanyaan seperti itu, maka akan mendatangkan manfaat yang sangat penting. Kadang kita belajar dari pertanyaan yang disampaikan oleh orang lain, kemudian dijawab oleh seorang guru, sehingga kita mendengar penjelasannya dan akhirnya kita paham. Nah, andai kan orang lain itu tidak bertanya tentang masalah tersebut, maka mungkin kita tidak paham, ya. Barangkali mungkin kita tidak peduli dengan masalah tersebut, ya. Tsumma sabi'an tarku ba'dhi su'al 'anil ilmi li ba'dil asbab kama khafatil udjar wal haibah minal mas'ul. Tapi sisi yang lain, yang ketujuh, bahwa
dianjurkan juga untuk meninggalkan bertanya tentang sesuatu pada bab ilmu, ya, dikarenakan sebab-sebab yang dikhawatirkan kalau dia bertanya maka akan menimbulkan kegaduhan, ya, atau justru satu sisi yang lain akan mendatangkan sesuatu yang tidak baik pada sang guru, ya, pada sang guru. Artinya tujuannya adalah untuk menjaga kehormatannya, kemuliaannya. Hakadha, inilah beberapa poin-poin penting yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Kemudian yang terakhir adalah faidah yang bisa kita ambil dari hadis di atas, ya. Bahwa su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil mufadalah fil a'mal 'iddat marrat. Kalau kita lihat, kita telisik bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang al-mufadalah, perbandingan keutamaan antara satu amal dengan amalan-amalan yang lainnya dalam beberapa hadis, ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yujibu ala dzalika bima yunasibul maqam wa yasluhu li halis sa'il. Rasulullah SAW itu menjawab sesuai dengan makomnya, sesuai dengan situasinya pada saat itu. Dan yang terpenting adalah menjawab yang mendatangkan maslahat bagi orang yang bertanya. Walidza fa innahu taratan, maka dari itu suatu saat beliau itu menjawabnya dengan cara as-salatu fi awwali waqtiha, dengan menjawab redaksinya salat di awal waktu. Tapi taratan ukhra, pada waktu yang lain beliau menjawab dengan jawaban yang berbeda. Yaqulu al-jihadu fi sabilillah, maka beliau menjawab dengan al-jihad fi sabilillah. Wa taratan, pada sesi yang lain juga beliau pernah menjawab dengan as-sadaqah, dengan sedekah. Kenapa berbeda antara satu sesi dengan sesi yang lain, satu waktu dan waktu yang lain? Wa dzalika ala hasbi halil mukhatab wa ma yaliqu bihi. Itu dilihat dari kondisi situasi orang yang bertanya, al-mukhatab, ya, dan apa jawaban yang tepat bagi dia, ya. Jadi tidak semua jawaban yang tepat bagi seseorang, ya. Dilihat seseorang tersebut bisa nggak atau pas nggak kalau dijawab seperti ini, ya. Contoh misalkan orang yang kuat badannya, orang yang punya kekuatan fisik yang lebih daripada yang lain, maka mungkin akan dijawab dengan jihad lebih utama, karena dia akan terdorong untuk berjihad fisabilillah, ya. Wala syakka anna hadhihi ajwibatul hikmah wassadat. Tidak bisa dimungkiri bahwa ini jawaban-jawaban yang penuh dengan hikmah. Wa fatawa man yuridu al-amal wassalih al-am. Dan juga fatwa-fatwa bagi siapa saja yang ingin melaksanakan suatu amalan, ya. Dan tepat atau relevan, ya, dengan umumnya manusia. Fa inna ad-din al-islami dinul waqi' fi ahkamihi wa amali. Karena sesungguhnya agama Islam ini adalah agama yang sesuai dengan realitas dalam hal hukum-hukum dan juga pelaksanaan amalannya. Lidza yanbaghi an takuna al-mufaddalah bainal a'mal mabniyatun ala hadzal asas. Maka oleh karena itu, mufaddalah bainal a'mal, memperbandingkan amal satu dengan yang lainnya, yang utama dengan yang lebih utama, itu harus didasarkan atas beberapa pertimbangan-pertimbangan tersebut. Fa inna likulli insanin amalan yasluhu lahu wa la yanjahu illa bihi. Karena sesungguhnya setiap manusia itu cocok untuk melakukan suatu amal tersebut, dan tidak mungkin dia, ya, bisa melaksanakan amalan yang lainnya. Maka disupport oleh Rasulullah SAW untuk melakukan itu dengan istiqomah, ya. Fayam bagi taujihu ilahi kadzalika al-waqt yakhtalif, ya. Begitu juga, maka oleh karena itu dia diarahkan untuk melakukan amal tersebut, ya. Dan diarahkan juga untuk melakukan waktu, ya, memperhatikan waktu ketika melaksanakan amal tersebut, ya. Fahinan takunu sadaqah afdal, ya. Di waktu yang lain beliau mengatakan bahwa sedekah itu lebih afdal, ya, daripada amal yang lain. Kawaktil maja'at wal hajah. Sedekah yang dilakukan pada waktu di saat paceklik, ya, atau di saat memang banyak orang sangat membutuhkannya. Wa taratan yakunu talabul ilmi syar'i anfa' lil hajah ilahi.
Di sisi yang lain, di waktu yang lain, maka thalabul ilmi, mencari ilmu, mengumpulkan ilmu itu ya, itu lebih afdal daripada amal yang lain ya. Lebih membawa manfaat daripada yang lainnya ya. Dan barang siapa yang berpaling dari itu, maka dia akan tidak membawa manfaat apapun ya. Bahkan sebaliknya mungkin akan membawa madarat ya. Maka dijawab dengan thalabul ilmi. Wa kadzalika wadhaifu al-yaum wal lailah. Begitu juga dengan tugas-tugas keseharian seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, baik di siang hari ataupun di malam hari. Fasa'atan yakunul istighfar wad du'a aula minal qiraah. Satu waktu bahwa istighfar dan doa itu jauh lebih manfaat, lebih prioritas, lebih utama daripada sekedar membaca Quran ya. Wasa'atan ukhra takunus shalah. Di waktu yang lain dikatakan oleh beliau, sholat itu jauh lebih penting ya, lebih penting dilakukan ya. Jadi itu dilihat dari situasional, kondisional masing-masing orang yang bertanya dan situasi yang terjadi pada saat itu. Itulah apa yang bisa kita ambil dari faedah hadis yang kita bacakan di atas tadi. Wallahu a'lam bishawab wa nastaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بشتاتي من دون نعيم